Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Rizky Dewi Saputri, Hendira Adiseta, dan Dwi Lestari. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan analisis studi kasus PTN dan KAPS untuk memenuhi tugas audit kepatuhan. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada profil perusahaan dan KAP, kronologi kasus, dan keterkaitan kasus dengan materi. Yang pertama ada profil PTN. PTN merupakan anak perusahaan dari grup bisnis di luar negeri, bergerak di bidang retail yang menjual produk perabotan rumah tangga seperti alat-alat elektronik dan furnitur. Dalam menjual produknya, perusahaan memberikan opsi pembelian dengan cara tunai atau kredit cicilan kepada para pelanggannya. PTN mempunyai jumlah outlet yang sangat banyak, tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia. Melihat kondisi seperti itu, tentu PTN harus memiliki modal kerja atau working capital dalam jumlah yang besar untuk menutup kredit para customer di negara asalnya. Di industri multi-finance, PTN disebut sebagai pemain kelas menengah ke bawah. Karena hal itu untuk mencukupi modal kerja yang dibutuhkan PTN, menghimpun dana melalui pinjaman bank, kredit yang diberikan bank kepada PTN terdiri dari 2 jalur. Yang pertama melalui joint financing, di mana beberapa bank bergabung dan memberikan pinjaman. Dan yang kedua adalah secara langsung dari sebuah bank kepada PTN. Pada dasarnya, perjanjian utang piutang antara PTN dengan para kreditornya adalah kerjasama yang sifatnya mutualistik. PTN membutuhkan dana, dan bank juga butuh untuk menyalurkan kreditnya. Selanjutnya ada profil dari KAPS. KAPS merupakan sebuah kelompok kantor akuntan internasional terbesar di dunia yang bergerak di bidang perusahaan jasa profesional dan mendirikan cabang di Indonesia. Markas globalnya terletak di luar negeri. KPS merupakan yang terbesar di antara perusahaan auditor dalam penghasilan. KPS menyediakan jasa audit, pajak, konsultasi, risiko penjualan, dan jasa penasihat keuangan dengan lebih dari 100.000 profesional di lebih dari 100 negara. Selanjutnya ada kronologi kasus. Apa sih asal mula dari kasus ini muncul? Yaitu pada tahun 2015, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi kepada 3 akuntan publik terkait pada kasus pembobolan belasan bank oleh PTN. Sanksi diberikan kepada 3 KAP terkait setelah menerima pengaduan mengenai pelanggaran prosedur audit dari kantor akuntan publik terkait. Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian RI dalam menindaklanjuti laporan atas dugaan jaminan piutang fiktif PTN menetapkan 5 pimpinan PTN sebagai tersangka. Menurut data Bareskrim Polri yang diperoleh dari dokumen kredit yang pernah diterima PTN, total dari penggelapan kredit mencapai 10 triliun. Namun, OJK menyebutkan kredit yang disalurkan perbankan kepada PTN tidak mencapai 10 triliun. Terdapat sebanyak belasan bank yang terlibat pada kasus ini, hanya menyalurkan sekitar 2 triliun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Terima kasih. Melanjutkan kronologi kasus sebelumnya, yaitu sanksi yang diberikan kepada akuntan public black dan akuntan public white, yaitu berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan. Sedangkan untuk KAPJY dan rekan yang dikenakan sanksi berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait ancaman kedekatan anggota antara tim perikatan audit dengan senior atau manajemen klien. Ketiga KAP ini dijatuhi sanksi dikarenakan PTN tersebut menggunakan laporan keuangan hasil audit dari ketiga KAP ini untuk sebagai dasar untuk mengambil kredit dari bank. Dari analisis Kementerian Keuangan, terdapat adanya indikasi pelanggaran standar profesi dalam audit yang dilakukan para akuntan publik dalam pelaksanaan audit umum atas laporan keuangan PTN tersebut pada tahun buku 2009 sampai 2013.
Lalu, keterkaitan kasus dengan materi audit kepatuhan adalah professional judgment. Professional judgment adalah aplikasi dari pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman seorang audit dalam membuat keputusan untuk mencapai kesimpulan yang berdasarkan pada fakta yang relevan dan keadaan pada saat kesimpulan itu dibentuk. Professional judgment itu memaksa seorang auditor untuk memahami secara keseluruhan atas sistem dan kondisi klien tersebut. Dengan pemahaman inilah, baru auditor dapat melakukan professional judgment dengan tepat. Namun, dalam kasus ini, akuntan publik black dan white itu dinilai tidak menerapkan pertimbangan profesional dalam tahap selama perikatan. Penilaian yang diberikan ini dikarenakan akuntan publik black dan white itu tidak memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami sistem dan kondisi klien secara keseluruhan. Sehingga kondisi ini menyebabkan akuntan publik black dan white tidak memiliki kesanggupan dalam melakukan professional judgment. Professional judgment ini juga mempengaruhi seorang auditor dalam mengambil bukti audit. Lalu yang kedua adalah professional skepticism. Professional skepticism adalah sikap yang selalu mempertanyakan dan melakukan penilaian yang kritis terhadap bukti audit tanpa menunjukkan sikap curiga yang berlebihan. Pada kasus ini, akuntan publik black dan white seharusnya memiliki sikap skeptisme yang cukup tinggi dalam melaksanakan audit pada PTN. Sebab dalam kasus ini, akuntan publik black dan white itu hanya menggunakan bukti-bukti audit yang diperoleh dari pihak internal atau manajemen PTN tersebut, yaitu berupa asersi-asersi yang diberikan dari pihak manajemen. Sehingga seharusnya akuntan publik black dan white itu memiliki tingkat profesional skeptisisme yang sangat tinggi dan harusnya mempertanyakan mengenai keandalan bukti tersebut. Lalu, selanjutnya untuk KAP-J dan rekan, itu ada KAP tersebut merupakan KAP yang cukup dikenal atau KAP besar, sehingga dapat diasumsikan bila anggota KAP tersebut merupakan auditor profesional yang memiliki jam terbang yang sangat tinggi. Sehingga dapat diasumsikan pula bila auditor dalam KAP tersebut memiliki sikap skeptisme yang sangat kuat dalam melaksanakan proses audit. Namun dikarenakan audit tenure antara KAP tersebut dengan PTN yang cukup lama, sehingga menyebabkan sebuah ancaman yaitu familiarity threat. Familiarity threat ini adalah ancaman yang muncul dari kedekatan hubungan antara pihak manajemen dan audit independen. Ancaman ini menyebabkan lengahnya seorang auditor dalam menilai atau melakukan professional skepticism terhadap bukti-bukti yang diberikan oleh pihak manajemen, sehingga auditor cenderung lebih mudah untuk menerima bukti-bukti dari manajemen tanpa melakukan pertanyaan-pertanyaan apakah bukti ini cukup andal dan melakukan professional judgment apakah bukti ini cukup untuk menarik kesimpulan atau opini audit. Saya akan melanjutkan dari Mas Hendy. Yang ini ada bukti audit. Bukti audit adalah informasi yang dipergunakan oleh auditor untuk mengambil kesimpulan yang mendasari sebuah kesimpulan atau opini dari seorang auditor. Keterkaitan materi ini dengan kasus PTN terletak pada pihak auditor dalam menjalankan audit terhadap laporan keuangan PTN, yaitu tidak melihat keandalan dan kesesuaian bukti audit yang diperoleh. Auditor menggunakan bukti-bukti audit internal yang dimana posisinya lebih lemah pengaruhnya dari bukti eksternal atau pihak independen. Tanpa melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap keandalan bukti tersebut, sehingga rentan untuk terjadi kesalahan dalam menyusun laporan audit dengan kondisi aktualnya. Pada tahap perencanaan prosedur audit, auditor tidak melihat dan melakukan evaluasi risk yang akan terjadi saat proses audit dan merespon resiko dengan baik, termasuk pada kantor akuntan publik JY, familiarity threat, menyebabkan lengahnya sebuah auditor dalam mengaudit sebuah perusahaan.
Bentuk dari kelengahan ini adalah berkurangnya independensi, sikap skeptis, dan keawasan auditor sehingga mempengaruhi professional judgment. Dan auditor akan cenderung lebih mudah untuk mempercayai bukti yang diberikan oleh klien kepada auditor. Selanjutnya ada dokumentasi audit. Dokumentasi audit adalah catatan tertulis yang menjadikan sebuah auditor dalam menarik kesimpulan atau pendapat dalam audit kepatuhan. Dokumentasi audit terdiri atas dokumen-dokumen yang telah disiapkan selama tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan audit kepatuhan. Jika materi ini dikaitkan dengan kasus pembahasan, dapat dikatakan bahwa akuntan publik black dan akuntan publik white tidak teliti dalam mengevaluasi bukti audit. Auditor tidak kritis dalam memahami bukti audit dengan menelusuri keandalan atas data-data yang diberikan perusahaan terkait, seperti kebenaran bukti tersebut. Auditor tidak juga melakukan pencarian bukti audit lebih lanjut untuk memperkuat opini yang diberikan, sehingga opini yang diberikan rentan untuk terjadi kesalahan. Dalam kasus ini, berarti KAPS telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Yang terakhir ini ada kesimpulan. Yang kesimpulan pertama yaitu KAPS Cabang Indonesia dalam praktiknya diwakili oleh akuntan publik black, akuntan publik white, dan KAPCY belum sepenuhnya mematuhi standar audit standar profesional akuntan publik dalam melakukan audit umum atas laporan keuangan PTN. Yang kedua, pelanggaran yang dilakukan oleh audit black dan white merupakan kurangnya pemahaman dan perolehan bukti yang cukup dan tepat. Yang terakhir yaitu pelanggaran yang dilakukan AKPCY adalah kurangnya sistem pengendalian mutu yang mengatur kedekatan hubungan antara auditor dengan klien, sehingga mempengaruhi keprofesionalan auditor dalam mengumpulkan bukti audit, seperti sikap profesional skeptis dan profesional judgment yang berpengaruh ke penyusunan laporan audit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.